Baik, adik sekalian, materi berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah materi terkait regresi. Mungkin sudah pernah kalian pelajari ya. Ini saya mengulang saja untuk kita kerjakan di Wolfram. Baik, sama seperti sebelumnya, untuk sumber data kita bisa import dari website atau bisa kalian save dulu, kemudian kalian simpan di folder lokal. Seperti tadi ini ya, table form. Jadi kita punya data PDRB, PD per kecamatan, dan jumlah tenaga kerja. Jadi sorry, PDRB-nya paling kanan ini. Ya, PDRB-nya kolom paling kanan. Jadi kita punya jumlah tenaga kerja per sektor, swasta ini salah ketik, ini ada pedagang, petani, pertukangan, dan lain-lain ya, itu datanya. Kemudian untuk proses analisa, kita nggak perlu judul paling atasnya sebetulnya ini. Kita hanya perlu yang bawah saja, mulai nama kecamatan, yaitu kita drop yang data ke paling atas kolom ini, import data ya. Jadi kalau kita table form kita drop, ini hasilnya seperti ini. Yang kita drop adalah nama kecamatan 1, kolom 1, dan baris 1. Untuk perhitungan analisis, kita nggak perlu, ya kecamatan kan nggak bisa dimasukkan ke perhitungan PDRB ya untuk regresi ya. Jadi kolom 1, baris 1, kita hapus, data, drop data satu-satu, tabel. Jadi kita hanya punya data angkanya saja, data kuantitatifnya saja. Ya kita masih hafal ya, yang paling atas ini adalah swasta, yang paling kanan adalah PDRB-nya. Oke? Nah, yang berikutnya kita lakukan itu seperti disampaikan pada materi, pada teori adalah regresi linier ya. Nah, untuk fungsinya ini kita beri nama dulu fungsi PDRB linier, sedangkan komennya adalah linear model fit. Di mana dimasukkan PDRB, ini kita harus mengetik sendiri, kita harus ingat sesuai dengan data yang di atas tadi ini. Jadi satu itu swasta, kedua pedagang, dan lain-lain ya. Tapi bisa juga hanya A, B, C, D, E, nggak apa-apa. Tapi defaultnya harus ada angkanya ini. Misalnya saya ganti swasta ini jadi A ya, swasta ini saya ganti jadi A, sama saja karena ini kan adalah variabel ya dan A. Jadi ini sama ya dengan pemulung, kemudian ini pemulung, ini swasta juga kita ganti A. Kemudian kita Alt Enter, ini adalah fitted modelnya dan ini adalah hasilnya. Ya. Jadi PDRB itu adalah 2, ya seperti kalian baca biasa ya 2,6 kali 10 pangkat 9 minus 7 kali A minus 9 kali E terakhir tambah 512.102 kali jumlah tukang plus 6.901 kali jumlah petani gitu ya. Kalau ini kita ganti lagi yang awal tadi seperti saya bilang swasta misalnya ya. Ini kita juga bilang swasta. Gitu. Ya ini nanti bawahnya juga berubah juga. Shift enter. Kemudian ini fitted modelnya ya, kemudian normalnya juga kita shift enter. Yang tadi sekarang muncul jadi swasta di paling belakang. Gitu. Nah ini untuk regresi linier. Bagaimana kita mengimport data di Excel, kemudian kita tampilkan dalam regresi. Yang paling sederhana ya ini harus sesuai dengan jumlah variabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, harus ada 12 variabel. Jadi variabel itu PDRB ditentukan oleh 12 variabel, yaitu jumlah pedagang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu sampai ke belakang, sampai jasa ya. Jadi kan sudah belajar kalian regresi linear ini kan sederhana. Oke, next. Regresi, oh ya ini normalnya, jadi bentuk persamaannya adalah seperti ini nih ya. PDRB adalah 2,2606 kali 10 pangkat 9 ya, ini kan konstantanya minus 90.754 kali E, yaitu apa ini harusnya pertukangan, sebelah pertukangan adalah buruh tani. Nah gitu ya, kalau kalian ini kemarin saya nggak sempat ini, kalau kalian rajin ya harus diganti semuanya ini, sesuai dengan variabel, nama variabelnya. Nanti di persamaannya enak nanti ini udah. Nah ini kalau kita lihat fungsi PDB linear, kan ini fungsinya tadi ya, fungsi PDB linear, akurasinya adalah R squared. Jadi R square-nya adalah 0,86. Ya. Sebenarnya R square-nya adalah 0,86. Kemudian untuk lihat tes tabel uji statistiknya seperti kalian bisa lihat di SPSS adalah dengan fungsi linear ini dan ANOVA tabel ANOVA. Ya. Kan kelihatan ya, ini mana variabel-variabel yang p-value-nya, yang signifikansinya dan juga uji F-nya ini. Gitu. Ini kalian harusnya sudah pelajari di teorinya. Jadi yang pertama ini, fungsi PDL semua variabel kita masukkan, kita lihat fungsinya seperti apa, akurasinya seberapa, kemudian kita lihat tabel uji statistiknya. Yang ini signifikansinya itu ya.
Nah, kemudian berikutnya misalnya yang p-value ini tadi saya bilang ya, kita reduksi variabel dengan p-value di atas 0,1 dihilangkan gitu ya. Ada yang mana ini di atas 0,01 kan banyak ya di atas 0,1 ini. Jadi variabel 1 dihilangkan, ini dilakukan secara manual ya. Kan kita baca ini, oh ada yang 0,01 apa saja. Ini kita hilangkan. Nah, filenya itu adalah PDRB2. PDRB2 itu yang data yang 0, di atas 0,1 kita hilangkan. Jadi yang signifikan itu hanya swasta, pedagang, TNI. Ya mungkin betul, mungkin enggak ya datanya, saya nggak sempat ngecek ini. Nah ini datanya ini. Jadi yang 0,01 ya signifikansinya itu dihilangkan. Oh enggak ada sebetulnya, rata-rata 0,01 semua. 0,5 mungkin, sorry ini 0,5 ini. 0,05 ya swasta, pedagang, TNI. Ya kan signya gitu ya. Oh ini maaf ini hanya coba-coba saja, ini harusnya ada yang pemulung masuk juga ini. Ya ini hanya simulasi ilustrasi saja ya. Jadi kalian bisa menghilangkan variabel-variabel yang kita anggap tidak signifikan. Nah, maaf kemarin saya lupa mengecek lagi. Misalnya ya, misalnya variabel yang p-value-nya itu dihilangkan, yang di atas 0,1, yang signifikan hanya tinggal swasta, pedagang, TNI. Nah, ini datanya ya sama seperti tadi. Kita PDRB regresi, di drop lagi 211, ini hanya di drop saja, kemudian ini saya tampilkan saja datanya biar enak. Nah ini datanya ya, sorry, ini datanya. Fungsi PDB, PDB regresi, swasta, pedagang, PNI, DIRAN, ini normal fungsinya seperti ini. Nah ini ya. Jadi persamaannya ketika kita variabel-variabel yang signifikansinya rendah kita eliminasi, itu kita bisa terjemahkan seperti ini, bahwa nilai PDRB itu sama dengan 2,57 kali 10 pangkat 9 dikurangi 285 kali jumlah pedagang ditambah 63 kali jumlah pegawai swasta dan 794 dikali jumlah TNI. Ya maaf ini saya lupa ini datanya data beneran atau enggak ini. Tapi intinya tuh seperti itu ada sekalian. Kita punya data PDRB, jumlah PDRB di per kecamatan. Penentunya adalah 3 variabel ini ya. Yaitu kan prosesnya panjang ya, kalian bisa menggunakan studi literatur dan lain-lain untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh. Misalnya kita anggap bahwa PDRB dikaitkan dengan jumlah berdasarkan jumlah tenaga kerja tiap sektor. Nah ini hasilnya ini ya, sama seperti tadi, R square, akurasinya ternyata turun, berarti error tadi di sininya memang salah saya. Ini ternyata malah kalau dihilangkan yang signifikannya itu R square-nya malah turun. Dan terakhir adalah ininya, ANOVA table-nya. Saya seperti tadi ya. Nah sekarang kalau ingin kita tahu misalnya, kita ingin melihat nilainya, misalnya ya, kalau misalnya suatu daerah jumlah tadi itu apa ini, jumlah pegawai swastanya 1000, jumlah pedagangnya 5000 dan TNI-nya 1000, itu berapa kira-kira PDRB-nya? Nah ini dari kita ini adalah fungsinya. Fungsi PDRB dalam kurung 1000, 5000, 1000. Nah penerjemahannya adalah jika di suatu kecamatan jumlah apa tadi? Jumlah pegawai swastanya 1000, jumlah pedagangnya 5000 dan jumlah TNI-nya 1000, maka bisa kita prediksikan bahwa PDRB-nya adalah berapa juta ini? 200 jutaan ya, atau 2 miliar malah ini. 2,098 kali 10 pangkat 9. Nah itu cara melihatnya. Jadi bagi sekalian ya, sama seperti tadi di atas itu belum mungkin. Oh ya. Nah itu. Jadi kita bisa memprediksi, ini fungsi prediksi. Kalau suatu daerah dia nilainya sekian, berapa sih nilai dari PDRB-nya. Nah ini untuk yang linear. Ini yang pertama. Ini reduksi variabel, tadi dari reduksi linear, reduksi variabel. Ini contoh berikutnya reduksi linear, tapi harga lahan misalnya ya. Ini saya cek dulu filenya betul atau tidak. Nah ini ya misalnya jarak dari CBD, dari Central Business District. Kalau jaraknya 2 km, harganya sekian, jaraknya 5 km, harganya sekian, dan lain-lain. Ini kita regresikan, ya. Harga lahan drop data non, ya. Jadi kita punya data ini saja ya.
Jaraknya 2 kilo, harganya 1,9 pangkat 9, 0,6, 10 pangkat 6. Harga jaraknya 5 kilometer, harganya 1,9 kali 10 pangkat 6 juta per meter persegi, misalnya gitu ya. Ini datanya seperti itu. Sorry. Salah. Fungsi lahan 1, linear model fit, harga lahan ya, antara jarak CBD dan jarak CBD. Ya, ini kita langsung saja saya normalkan ini. Jadi sebetulnya bisa jadikan 2 output. Ini ya, kemudian ini ini harus saya pisahkan ini. Sorry. Gini ya. Fungsi lahan 1, ini jarak lahan. Harus jangan ini ya, harga lahan drop data, harga lahan drop data non. Ya nggak apa-apa lah, ini persamaannya kalian bisa beri nama sendiri lah. Nah ini ya fitted modelnya ya, kemudian normal fungsi lahan. Ini salah namanya seharusnya. Sorry. Normal fungsi lahan 1. Nah, 10. Prediksi sore ini namanya kurang pas ini. Coba kalian ganti saja langsung prediksi harga gitu ya. Prediksi model harga ya, model harga lahan. Nah, gitu ya. Ini kita track, kemudian normal model harga lahan. Normal model harga lahan. Ya, kelihatan ya? Jadi harga lahan itu kita prediksi bahwa harga lahan itu adalah 1,9 kali 10 pangkat 6, 1,9 juta ya, 1,9 juta minus 1,18551 kali jarak CBD. Jadi kalau jarak CBD dalam meter atau dalam kilometer misalnya ya, semakin jauh 1 kilometer ya, bertambah 1 kilometer dari CBD, ini harganya akan turun 18.591. Nah ini ya model harga lahannya ya. Kemudian kita bisa solid plus datanya, ini fungsinya. Nah ini ya, kelihatan kan? Ini kan linear antara harga lahan dengan, jadi ini adalah harga lahan dengan, ini nggak keluar ya akses labelnya. Oh, bentar. List plot data. Oh, salah ini harganya. Model harga lahan. Model harga lahan. Ini ya. Sama ya, jarak CBD dan harga lahan. Ya itu, model harga lahan, jarak CBD, kemudian akses origin, plot range 0. Ya betul ini kok sudah. Mas saya nggak lihat ininya ya. Akses label true. Ya ini adalah hasil dari plot datanya tadi. Coba saya ulangi lagi ya, harga lahan drop data ini benar. Model harga lahan linear model fit harga lahan. Fitted model normal harga lahan. Ya. So ini harga lahan. Oke. Ya ini hasilnya ya. Ini adalah jaraknya dan ini adalah harganya. Kemudian fungsi lahan R square-nya itu adalah 0,9, akurasinya ya, akurasi 0,9 kan cukup tinggi, sedangkan ini adalah ANOVA tabelnya. Soal ini fungsi lahan ini. Harusnya model harga lahan ini. Model harga lahan. Model harga lahan, ANOVA table. Kemudian kalau kita ingin memprediksi harga lahan misalnya ya, tadi itu model harga lahan, ini yang untuk itu ya, model harga lahan untuk lahan yang jaraknya misalnya 20 km, coba saya benar nggak tadi? Nah ya, jadi kalau harga lahan ya yang jaraknya dia 20 km dari CBD, itu kita prediksikan harganya 1,5 juta. Ya, 1,5 kali 10 pangkat 6. Baik, ini yang untuk linear, kemudian berikutnya non-linear ya. Ini yang saya kemarin ditambahkan contohnya ini ya, regresi nilai univariat.
regresi nonlinear. Sama seperti tadi, ini kita import saja dulu harga lahan. Ini sama saja sebetulnya, nggak usah nggak apa-apa, wis diulang saja. Ya sama ya datanya. Fungsi lahan fungsi lahan 2 nggak apa-apa. Ini tadi satu. Nah ini kalau misalnya kita anggap jaraknya model gini ya, modelnya Fontunen. Fontunen kan modelnya gini ya, dia ngedrop gini ya. Meskipun jadi tidak sesuai dengan datanya nanti. Ini Fontunen ya, satu per ini ya, satu per jarak. Fungsi lahan median fluidnya fungsi lahan 2 ini. Sorry. Kemudian solid plus data. Nah ini ya, ini kalau model Fontunen kan gini. Sedangkan kalau datanya sebetulnya lebih linear, ya nggak apa-apa. Ini memang antara teori yang melengkapi teori Fontunen, sedangkan ini adalah datanya, data linearnya. Berikutnya adalah pakai semua seperti tadi, ini R squared yang non linear ya, makanya linear ininya kan rendah. Makanya akurasinya kan rendah kan tidak sesuai dengan datanya. Berikut fungsi lahan 3 linear model fit, misalnya kalau kita ingin pakai yang X sama polinomial, first degree polinomial, tingkat pertama ya, solis data ini, dari CBD. Ini solis datanya seperti ini. Nah ini ya, ini yang non linear kan, masih tapi jadinya linear ini. Nah ini adalah datanya ini, fungsi normalnya. Jadi harga lahan itu 1,9 kali 10 pangkat 6 minus 14.000 kali jarak CBD pangkat 1,04. Ya. Y sama dengan A pangkat, Y sama dengan AX pangkat A gitu ya, pangkat 1 gitu. Ini sesuai dengan polinomialnya. Oke, ini yang untuk linearnya. Kemudian yang untuk fungsi lahan 3 itu R square-nya. Ini fungsi lahan 3. Nanti untuk ini ya, untuk praktikum bisa kalian tambahkan lah kalau misalnya mau mencari nilainya berapa harga lahannya ya. Seperti contoh di atas tadi saya sampaikan. Kemudian ini regresi polinomial misalnya, regresi polinomial emang ruwet ya polinomial. Jadi misalnya kalau regresi polinomial tingkat 1 tuh gini, tingkat 2. Jadi kalau regresi polinomial tingkat 2 tuh A plus 2AX plus X kuadrat. Ini kalau tingkat 3 ya tambah banyak, ini tambah bingung nanti. Tuh, persamaannya gini. Ya, 8 minus 4X persamaannya gini. Nah, ini misalnya kalau mau polinomial ya, polinomial kita ini R squared normal. Nah, ini ya akurasinya 9,6 dan ini adalah data tabelnya. Nah, ini kalau kita pakai polinomial misalnya ya, PDRB ya. PDRB 1,76 kali 10 pangkat 9 minus 8,1 kali jumlah pedagang pangkat 2 tambah 7,3 kali jumlah pedagang swasta ya, sektor swasta pangkat 1,89 tambah 6 kali 10 pangkat 7 pangkat 0. Nah ini adalah kalau kita ya tambah banyak. Ini baru dua polinomial second degree ini baru suatu. Tambah banyak tambah pusing pangkatnya bingung kalian. Ya nggak usah lah, ini hanya untuk tambahan saja. Nah sedangkan kalau kita fungsi nominal misalnya kalau PDRB di suatu daerah di suatu kecamatan yang jumlah pedagangnya 3.000, swastanya 200, nanti 200 adalah kira-kira nanti PDRB-nya adalah sekian. Nah ini untuk materi regresi.